البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Al-Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuk di pembahasan halaman yang ke-287. Perhatikan baik-baik. Termasuk dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah dzulmun nas fil amwal, yaitu mendolimi manusia dalam hal harta, mengambil harta manusia, mencuri harta orang lain, atau membegal, merampok, merampas. Intinya mendolimi manusia dalam hal harta kekayaan yang dia zalimi, mengambil hak orang lain tanpa didasari alasan yang syar'i. Allahul musta'an. Kita lihat wa dzulmu babun wasi'un yadkhulu fihi katsirun min a'malis su' was sifatil qabihah allati tu'assiru 'alal fardi. Kata beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, dan kezaliman itu pintunya sangat luas sekali, babnya sangat luas sekali. Masuk di dalamnya banyak perkara, di antaranya perbuatan-perbuatan jelek, sifat-sifat yang jelek yang bisa berpengaruh terhadap apa? Terhadap individu manusia. Jadi perbuatan kezaliman itu banyak sekali pintunya, banyak sekali babnya. Masuk di dalamnya perbuatan jelek dengan saudaranya, baik mengambil hartanya, mencaci maki atau menghina saudaranya, atau yang semisalnya. Kata beliau, wa yadkhulu fi dzulmul fardhi li nafsihi. Masuk juga di dalamnya seseorang menzalimi dirinya sendiri. Itu juga termasuk menzalimi manusia karena dia juga manusia. Sehingga dzulmul nafsi li nafsihi, seseorang menzalimi dirinya sendiri termasuk kezaliman juga. Wa dzulmuhu liman haulah, dan juga perbuatan dia menzalimi orang yang di sekelilingnya, orang sekitarnya, mengambil hartanya tanpa izin, mengambil haknya tanpa ada alasan syar'i, mengambil harta saudaranya, mengambil makanan saudaranya tanpa izin, masuk juga di situ. Paham ya? Termasuk kezaliman. Naam. Kita lihat wa dzulmuhu lil mustama'ih, dan juga dolimnya orang tersebut kepada masyarakatnya. Dengan cara apa? Ya mungkin mengganggu ketenangan masyarakat, membuat ulah, ugal-ugalan, atau membuat mereka enggak tenang dengan perbuatan orang tersebut. Bal wa dzulmuhu li a'da'ih, bahkan
Zalimnya dia kepada musuh-musuhnya itu pun enggak boleh juga. Jadi kita kalau punya musuh, jangan pernah kita menzalimi musuh kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya sesuatu yang tidak ada pada musuh tersebut, jangan kita sebut padanya. Hal ini masuk dalam perkara jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil kadang-kala orang terlalu berlebihan di dalam jarh sehingga menyebutkan perkara-perkara yang tidak ada pada lawannya. Menyebutkan perkara-perkara yang tidak ada pada musuhnya. Faham? Karena jarh wa ta'dil ketika menjarah kelompok sesat, ahlul bid'ah wad dhalal, hizbiyun misalkan, jamaah tabligh misalkan, cukup yang kita sebutkan adalah pemikiran mereka, ideologi mereka yang kita bantah. Enggak perlu atau menyebutkan kepala mereka botak, kakinya pincang, itu enggak perlu, fisik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan enggak perlu juga kita menjuluki dengan julukan-julukan yang tidak bagus. Paham ya? Cukup yang kita bantah, yang kita jelaskan kepada umat adalah kesesatan mereka, pemikiran mereka, ideologi mereka. Itu sangat bagus dan aman dari kritikan. Tapi kalau larinya kepada fisiknya, postur tubuhnya yang dia bahas, atau menyebutkan sebutan-sebutan yang tidak layak, seperti sebutan nama hewan atau semisalnya, itu nanti tidak aman dari kritikan dan tidak terfokuskan pada pembahasan. Naam, karena menzalimi musuh enggak boleh. Karena kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau dia tidak melakukan, jangan dinisbahkan kepada dia. Seperti itu. Kita lihat di sini dalilnya. Waqad akhbarana Allah azza wa jalla annahu la yuhibbudz zalimin. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Wa fil haditsil qudsi, di dalam hadits qudsi Allah Ta'ala mengatakan, hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah rawi Muslim, Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah Ta'ala mengatakan demikian. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Karena saling menzalimi nanti akibatnya apa? Di hari kiamat dia akan mendapatkan kegelapan wal iyad billah. Ingat-ingat, adz-dzulm wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya hikmah. Namanya kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, selesai penukilan dari Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Jadi kezaliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Karena kezaliman tidak pernah Allah Ta'ala melupakan. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'maludz zalimun. Allah Ta'ala tidak pernah lupa terhadap amalan orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an Karim, "La yadlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Kalau menghukum, memberikan hukuman itu sesuai dengan kadar dan juga karena layak untuk mendapatkan hukuman. Adapun menzalimi tidak pernah. Wa dzulmu muharramun bi jami'i ashkanihi. Dan kezaliman itu haram, diharamkan dengan berbagai macam bentuk dan juga jenisnya. Haram kezaliman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjelaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Ini. Kezaliman itu merupakan kegelapan kelak dari kiamat. Naam, karena kezaliman termasuk salah satu yang disebutkan dalam hadis mengenai orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Jadi kelak di hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut, bukan yang bangkrut karena gagal usahanya, bukan. Bukan bangkrut karena hartanya habis, bukan. Bukan bangkrut karena tidak punya kekayaan, bukan. Tapi ternyata di antaranya adalah orang yang menzalimi orang lain. Al-muflis, digelari dengan al-muflis. Naam. Di sana disebutkan beberapa keadaan. Naam, si fulan mencaci maki si fulan memukul si fulan, kemudian si fulan menghina si fulan. Akhirnya apa? Kebaikan si fulan tadi itu, yang semula dia di dunia menghina, mencaci maki, bahkan memukul, menzalimi, kebaikan si fulan diberikan kepada orang yang terzalimi.
Sampai-sampai karena apa? Karena sudah kehabisan, semua kebaikannya diberikan, dialihkan kepada orang yang terzalimi tadi itu. Kemudian apa? Diambillah orang tadi, kejelekan si fulan yang terzalimi ditimpakan pada dia, akhirnya dia dimasukkan dalam api neraka. Jadi kezaliman hindari, barakallahu fiik, dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ingat-ingat kita mengukur itu adalah kezaliman atau bukan, di antaranya dengan definisi tadi itu. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW beliau mengkabarkan kepada kita semuanya bahwasanya hati-hati kita terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena enggak ada penghalang, enggak ada hijab di antara keduanya. Wattaqid da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Ta'ala itu penghalang, hijab enggak ada. Naam, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat di sini hadis tadi riwayat Bukhari, ad-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Itu hadisnya riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Wa bil jumlah fadzulmu min kaba'ir dzunub. Secara globalnya kezaliman merupakan dosa besar yang paling besar. Hanya saja sudah kami rinci kemarin, kezaliman yang paling besar adalah zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berbuat kesyirikan. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Naam, sebagaimana diungkapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Naam. Kita lihat berikutnya, wa minadz dzulmi al-i'tida'u 'alan nas fi amwalihim sawa'un bis-sarakah awil ghasab awil rishwah awil ihtiyal aw ghairi dzalik. Allahul musta'an. Termasuk bentuk kezaliman adalah berbuat tindakan kejahatan atau kriminal kepada manusia. Dalam apa? Dalam hal harta mereka. Jadi melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminalitas kepada apa? Manusia. Nah, dalam hal apa yang mereka lakukan? Yang mereka zalimi harta. Bisarakah, baik dengan pencurian, awil ghasab, ngambil tanpa izin, diam-diam ngambil tanpa izin misalkan, awil rishwah, atau menyuap. Karena orang yang menyuap dan yang menerima suapan ancamannya apa? Laknat. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah telah melaknat orang yang menyuap dan juga yang menerima suapan. Allahul musta'an. Wal ihtiyal, dan juga apa? Mengambil dengan cara paksa, begal. Paham ya? Dengan cara penculikan, diculik, begal, itu juga haram. Qala Allah Ta'ala mengatakan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Pencuri laki-laki dan wanita, potonglah tangan-tangan mereka berdua sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, dipotong tangan mereka berdua. Sudah jelas para ulama. Nah, barakallahu fikum, yang dipotong bukan seperti apa? Nah, ketika mencuci anggota wudu, tapi hanya kaf, yaitu kedua telapak tangannya, salah satu di antara keduanya, tidak sampai sikunya. Itu memotongnya. Disebutkan dalam kitab fikih. Berikutnya, wa qala subhanahu wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan, jangan kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil, di antaranya mencuri. Mengambil harta saudaranya haram. Baik itu bentuknya uang, makanan, pakaian. Mengambil tanpa izin haram. Mengambil tanpa izin namanya apa? Mencuri. Minta haram, tasawul haram juga. Paham ya? Jadi tasawul, mengemis, minta kepada saudaranya, ana minta sedikit makanannya, antum bikin indomie, ana minta dikit ya, itu juga dilarang. Hindari yang namanya minta-minta, barakallahu fiik. Sekecil apapun antum minta-minta, upayakan ditahan. Kalau belum bisa memberi, jangan minta. Tapi kalau antum sudah bisa minta, kemudian setelah itu terus nah, barakallahu fiikum, terbiasa meminta-minta, berbahaya. Paham ya? Kecilannya minta makanan, besarnya minta dana. Hati-hati itu. Allahul musta'an, hati-hati ya. Karena yang namanya minta-minta ini babnya sangat sempit sekali, bukan babnya sangat luas.
sempit. Sampai-sampai Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih, beliau mengarang kitab apa? Membikin kitab yang sangat luar biasa. Walaupun tipis, tapi dalilnya sangat banyak sekali. Damul mas'alah, tercelanya minta-minta. Yang nerjemahkan ya orang-orang mereka hizbiyun nerjemahkan. Paham ya? Mereka menerjemahkan tapi prakteknya minta. Kita enggak minta, kita cuman menyodorkan apa? 6 kertas putih yang bertuliskan apa? Tinta hitam katanya. Allahul musta'an, proposal, donasi, penggalangan dana, masuk dalam tasawuf haram. Jangan pernah minta-minta untuk pribadi atau dakwah, haram. Paham ya? Semua dikondisikan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, semampunya, bertakwa kepada Allah Taala semampunya. Kalau enggak mampu bagaimana? Jangan membebankan diri. Mampunya taruhlah dia di pondok pesantren, mengemban banyak santri. Kalau mampunya 10 orang, ya udah 10 orang. Enggak usah panjang lebar. Daripada nanti apa? Akhirnya nampung banyak santri kemudian apa? Takalluf. Wah, ini enggak bisa ini kalau seperti ini. Harus ada uang gedung ini. Harus ada uang SPP. Kalau udah sibuk seperti ini ngajar terus karena enggak bisa kerja. Uang SPP dipotong dikit lah untuk gurunya, beli bensin katanya. Allahul musta'an, hindari barakallahu fiik. Hindari ya. Kalau cuma uang makan yang mereka kumpulkan makan kembali ke santri masih mending. Tapi kalau sudah minta uang gedung, Allahul musta'an, uang pembangunan. Nah, kalau enggak ada uangnya, gedungnya pakai atap apa? Takalluf namanya. Paham ya? Semampunya barakallahu fiik dalam berdakwah, tidak dituntut untuk apa? Untuk langsung mengumpulkan banyak orang, banyak peserta, banyak pengikut, banyak santri, itu enggak benar. Hatta 3 orang 4 orang tidak masalah. Dia mampunya segitu. Daripada takalluf, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ngambil harta santri. Ustadznya enggak mau kerja, motong dari apa? Dari SPP santri. Allahumma sangat memalukan. Sangat memalukan. Siapapun orangnya sangat memalukan kalau sampai ngambil uang santri. Oh, santri itu mau belajar, fokus belajar enak. Kalau mampunya gratis kan 30 ya 30. 20 20. Kemudian malah apa? Mendaftarkan sudah pakai uang. Enggak diterima uangnya enggak balik. Wah, ini enggak terima ini. Lah uangnya mana, Ustaz? Lah kan uang pendaftaran tadi. Allahul musta'an. Kemudian masuk lagi uang gedung 5 juta. Uang gedung 5 juta. Gedungnya udah dibangun ini, tapi kan nanti ada rehab, perbaikan atau yang semisalnya. Nah, kemudian apa? Uang gurunya ada juga. Allahul musta'an, jangan pernah membebankan diri. Kalau dia enggak mampu, tidak usah jalan. Kalau dia mampu, jalankan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak pernah membebankan seorang pun kecuali yang dia mampu. Ini penting sekali ya. Karena suatu ketika mungkin antum nanti sudah berhasil belajar, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, jangan pernah minta uang santri. Jangan pernah. Walaupun hanya 2.000, 3.000, jangan pernah minta. Kalau bisa beri, kalau bisa ngasih, walaupun cuma 5.000, enggak masalah. Tapi kalau minta, hati-hati. Kalau sudah berani minta uang santri dengan alasan karena gurunya enggak kerja atau semisalnya, salah siapa? Gurunya enggak kerja, salah siapa? Ya kalau dia itu berpikir jangan pernah nyandarkan harta orang lain. Jangan pernah nyandarkan harta orang lain. Wah, anak enggak kerja ini, masa anak nanti makan dari mana? Itu gimana? Kalau sudah jadi seorang dai siap risiko. Paham ya? Jangan pernah menyandarkan rezeki atau harta kepada orang lain. Biarkan dia kerja semampunya. Tapi kalau harus ngambil uang santri dengan alasan apa? Untuk ngasih makan ustadznya, itu enggak benar. Allahul musta'an. Walaupun sana ada pendapat-pendapat tapi yang kuat wallahu alam, dan juga dikuatkan oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, jangan pernah mengambil uang santri untuk dia makan atau konsumsi dia sendiri. Paham ya? Kalaupun seandainya pondok dia mampunya hanya mengumpulkan uang untuk kembali ke santri makan mereka, itu masih mending, enggak masalah. Tapi kalau sudah masuk uang gedung, uang pendaftaran, uang gaji untuk gurunya, sangat memalukan. Allahul musta'an. Naam. Ini pembahasan kita seputar apa? Mendolimi. Jangan pernah mendolimi orang lain. Baik dalam hal apa? Harta, kehormatan, darah atau yang semisalnya. Kita lihat yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullul muslim 'alal muslim haram. Damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hati-hati kalau sudah masuk kehormatan orang lain, masuk ke darah orang lain, harta orang lain, jangan pernah kita mendolimi. Paham ya? Menumpahkan darah kaum muslimin haram, kecuali dikarenakan 3 sebab. Pertama, qisas, kedua murtad,
Ketiga apa? Rajam. Selain itu jangan pernah mendolimi, mengalirkan darah kaum muslimin atau yang semisalnya. Harta orang lain juga haram diambil, kecuali orang yang tidak mau bayar zakat, boleh diambil. Nah, secara paksa, tapi pemimpin yang mengkondisikannya, bukan rakyat sipil. Kemudian ird, kehormatan. Nah, kehormatan juga jangan pernah kita mendolimi orang lain, mencaci maki, menghina kehormatan orang lain. Bahkan sampai disebutkan man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, mati syahid. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi hadis mengenai larangan berbuat kedzaliman ini sangat luas. Baik itu mendolimi hartanya, darahnya, ataupun kehormatannya. Allah musta'an. Fal Islamu yuharibu bi quwwatil i'tida' ala amwali al-akharin. Maka agama Islam ini benar-benar memerangi dengan apa? Dengan kekuatan yang sangat kuat. Paham ya? Nah, memerangi dengan kekuatan. Memerangi apa? Tindakan kriminalitas, tindakan kejahatan terhadap harta-harta orang lain. Ingat-ingat ya, jangan pernah mengambil harta orang lain walaupun 2.000. Kalaupun ditaruh di asrama, taruh di masjid misalkan 2.000, kok enggak ada orang yang ngambil, kalau bukan milik dia jangan diambil. Paham ya? Kecuali barang yang disebut dengan luqatah, barang temuan di luar itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau di laci, kemudian di tas, ada uang 2.000, 5.000 jangan diambil. Itu punya orang yang punya. Paham ya? Jangan pernah mendolimi orang lain, barakallahu fiik. Allahu musta'an. Wa yusaddid fi dzalik, dan juga agama Islam ini benar-benar apa? Nah, dalam hal tersebut keras. Dalam masalah apa? Mendolimi harta orang lain. Memerangi. Wa yurattab 'ala al-mu'tadi al-'uqubat al-ghalidhah az-zajirah lah, dan juga memberikan hukuman terhadap perbuatan yang berbuat apa? Perbuatan orang yang melakukan tindakan kejahatan tadi itu diberikan apa? Al-'uqubat, hukuman-hukuman al-ghalidhah, hukuman yang sangat apa? Yang sangat keras, az-zajirah, yang bisa menghardik dirinya. Li amsalih, dan orang-orang yang semisal dia. Al-mukhallina bi nizamil mujtama' wa amnih, itu orang-orang yang mereka keluar dari undang-undang masyarakat dan juga keamanannya. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang ingin keluar dari apa? Syariat atau moral dan juga akhlak agama Islam ini. Paham ya? Diperangi. Nah, barakallahu fiikum, diperangi dengan peperangan yang sangat keras. Jangan sampai mendolimi harta orang lain, mengambil harta orang lain. Karena apa? Karena hukum asal harta orang lain adalah haram. La yahillu mal mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal darahnya, tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Kalau dia ngasih enggak masalah. Tapi kalau antum mengambil, mencuri, merampok, minta, haram. Jadi kalau antum ingin mengkondisikan dalam hal masalah minta-minta, bisa baca kitab karya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Damul Masalah, tercelanya minta-minta. Biar kita itu bisa paham gitu loh. Nah, kata orang-orang itu yang dilarang minta-minta pribadi katanya. Minta-minta dakwah enggak masalah, dakwah kan enggak minta enggak jalan katanya. Siapa yang bilang seperti itu? Paham ya? Enggak ada rincian situ. Syekh Muqbil memukul rata. Minta-minta pribadi atau dakwah haram. Paham ya? Ingat-ingat hadisnya Qabisah bin Mukharik al-Hilali. Rawah Muslim, hadisnya siapa? Qabisah bin Mukharik al-Hilali. Dalam Sahih Muslim itu dalil yang sangat kuat mengenai haramnya meminta-minta, kecuali 3. 3 ini diperbolehkan. Pertama, orang yang terlilit hutang karena menanggung hutang. Menanggung hutang dikarenakan apa? Harta digunakan untuk mendamaikan 2 kelompok yang berselisih. 2 marga besar berselisih, berperang. Akhirnya dia mendamaikan dengan membayar uang tadi. Dia apa? Memikul beban tanggungan hutang. Boleh dia minta sampai melunasi. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah yang sifatnya apa? Ludes, hartanya habis karena misalnya kena banjir, gunung meletus, tanah longsor misalkan, tsunami, hartanya habis sama sekali enggak punya lagi. Boleh minta sampai dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Yang ketiga, orang yang miskin, tertimpa kefakiran, tertimpa kemiskinan, disaksikan 3 orang. Itu pun masih disaksikan 3 orang. 3 orang yang dia itu memiliki ilmu dan juga faham mengenai hal tersebut. Si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir. 3 ini. 3 ini menyaksikan, mengatakan si fulan fakir, baru bisa minta.
sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Adapun selain itu haram minta-minta. Makanya kalau antum lihat di pinggir jalan ada orang pengemis, ngamen, pakai gitar, atau mereka menggunakan seragam kayak boneka itu ya, itu nggak usah dikasih. Paham ya? Mereka itu orang-orang kuat aslinya, coba suruh buka topengnya itu. Badannya kekar, paham ya? Kerja bangunan kuat dia. Ya enggak? Kerja yang lainnya kuat, cuman mereka malas kerja. Allahul musta'an. Akhirnya modelnya seperti minta-minta, jangan dikasih. Kalau ngasih orang-orang yang benar cacat, biasanya pinggir jalan kakinya patah atau mungkin tangannya patah sehingga kita lihat enggak mampu untuk kerja. Kita kasih enggak masalah. Antum lebih baik ngasih orang yang nyebrangkan jalan itu daripada ngasih pengemis yang suka nyanyi yang badannya kekar itu. Karena kalau orang nyebrangkan jalan jelas kerjaannya, ya kan? Nyebrangkan, ya enggak? Itu jelas kerjaannya, tapi orang ini cuman lari sana lari kemari mutar balik kemudian apa? Mainkan musik atau semisalnya padahal mampu untuk bekerja. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Itu termasuk bentuk kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengambil, mendolimi harta orang lain. Kita ambil dikit lagi. Wa minhu al-ghish wal ghadr wal khiyanah. Termasuk dosa besar adalah menipu. Kemudian apa? Mengkhianati, berkhianat. Kemudian melanggar sumpah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada perjanjian peperangan. Kemudian apa? Dia malah melanggar perjanjiannya. Berjanji, dia melanggar perjanjiannya. Dipercaya, dia berkhianat. Dipercaya, dia malah menipu. Itu semuanya termasuk apa? Termasuk dosa-dosa besar. Man khasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Menipu dalam hal apa? Semua hal. Dalam jual beli, bisnis online offline, jual beli upayakan hindari yang namanya penipuan. Jangan pernah menipu orang lain. Paham ya? Jual beli jujur, kalau ori ya dibilang ori. Jangan barangnya ori kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, kemudian dipalsukan misalkan. Kalau bilangnya KW ya bilang KW kalau barangnya KW. Seperti itu. Nah, lebih baik jujur daripada dia apa, barakallahu fikum, menipu kemudian dapat untung yang banyak. Hati-hati, barakallahu fikum. Misalkan dia jualan jubah Haramain bekas dari Saudi. Murah-murah itu. Kalau antum ngambil dari Saudi, bawa ke Indonesia murah. Antum masarkannya dijual jubah masih baru dari Saudi. Dak keliru. Kalau bekas bilang ada bekas tapi masih bagus. Itu malah bagus. Dengan cara seperti itu. Jujur orangnya. Tapi kalau jubah masih baru-baru semuanya dari Saudi, paham ya? Padahal bekas, jangan. Nanti ujung-ujungnya apa? Ada keributan dan semisalnya. Jelaskan aja, jubahnya bekas tapi masih bagus. Paham ya? Mustakmal nadhif kalau bahasa Arabnya itu. Mustakmal nadhif, sudah bekas tapi masih bagus. Paham ya? Masih bersih. Itu lebih baik apa? Jujur. Nah, karena kalau jujur dalam hal jual beli atau semisalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling milih selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, saling menjelaskan terang-terangan, akan diberkahi dalam transaksi jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba atau wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau saling dusta dua-duanya, pembeli dan penjual dusta, paham ya? Pembelinya pakai uang palsu, penjualnya memalsukan barang misalkan, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut keberkahan apa? Transaksi keduanya. Paham maksudnya ya? Jadi hindari yang namanya barakallahu fikum penipuan. Penipuan sekarang, zaman sekarang banyak sekali ya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Untuk barakallahu fikum menjadi orang yang jujur, jangan pernah menipu saudaranya. Dan tutup yang terakhir, wa yuhram dzalik fi kafatil muamalat min bai' wa syira' wa muahadat wa dzalik. Diharamkan semua tadi itu, pengkhianatan haram, penipuan haram, mengingkari janji haram. Pada semua muamalah, mau jual beli, transaksi atau semisalnya haram perbuatan ini. Baik itu jual beli ataupun perjanjian, jangan pernah kita ngikutin langkah-langkah orang kufar. Orang musyrikun yang sudah kita lewati pembahasan dalam sirah nabawiyah, bagaimana dahulu mereka ketika melakukan gencatan senjata. Di antaranya kisah yang sangat yang sangat tidak asing lagi di telinga kita ketika Sulh Hudaybiyah. Padahal perjanjiannya sepakatnya berapa tahun?
gencatan senjatanya 10 tahun, enggak ada perang, tapi mereka mengawali duluan. Allahul musta'an, baru dapat setahun lebih sekian bulan langsung mereka apa? Na'am barakallahu fikum membatalkan perjanjian. Bayangkan itu. Nah, jadi kalau perjanjian yang sifatnya sudah disepakati, upayakan kita menepati janji tadi. Nah, kita lihat lagi, wahya sifatun damimatun nahal Islam anha wa hadara minha. Yang mana sifat-sifat tersebut? Yaitu menipu, berkhianat, mengingkari janji. Itu semuanya termasuk perbuatan apa? Perbuatan atau sifat yang sangat tercela, yang agama Islam melarang darinya dan memperingatkan darinya. Qala Allah Ta'ala mengatakan wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia jual beli tapi kalau nimbang dikurangi sama dia. 1 kilo nimbangnya kurang dari 1 kilo. Tapi timbangannya dikasih semacam pemberat biar nanti apa? Terkondisikan katanya. Allah musta'an, haram. Nah, lebih baik antum nimbangnya lebih sedikit. Lebih sedikit dalam artian apa? Ya sisanya tafadhol silahkan. Gratis misalkan, daripada mengurangi. Paham ya? Nah, belinya 2 kilo ngasihnya 1,5 kilo misalkan, setengah kilo yang dia kurangi. Allahul musta'an. Jadi dalam transaksi jual beli harus hati-hati. Alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allahul musta'an, seperti itu. Termasuk ciri-cirinya apa? Kalau mereka menimbang, menakar itu ngurang-ngurangi. Dikurangi sama dia. Ukurannya enggak sesuai dengan kadarnya. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Zaman sekarang kan seperti modelnya. Biar nampaknya itu jujur, ternyata apa? Timbangannya yang mereka kondisikan. Timbangannya dikasih semacam pemberat. Di bagian wallah alam bagian ada satu bagian yang memang dikasih pemberat, akhirnya kalau ditimbang barangnya itu nampaknya berat, padahal itu yang berat sebenarnya apa? Bukan barangnya, timbangannya. Allahul musta'an. Itu hati-hati. Penipuan sekarang banyak sekali. Kalau online tambah banyak lagi. Pesannya warna hitam, yang datang warna merah. Banyak sekali seperti itu. Pesannya ori, yang datang KW. Allahul musta'an, penipuan banyak sekali. Barakallahu fiik. Semoga kita terselamatkan dari hal tersebut. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Mereka itu, tidakkah mereka menyangka bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan? Mereka semuanya itu pasti akan dibangkitkan di hari yang sangat agung, hari yang semua manusia berdiri menuju Rabb alam semesta. Paham ya? Semuanya kan nanti berdiri, dibangkitkan dari alam kubur. Berapa tiupan? 2 kali tiupan. Tiupan pertama, sangkakala pertama kali tiupkan langsung hancur semuanya. Langsung padam semua, hancur semuanya kecuali Allah kehendaki. Tiupan kedua dibangkitkan, semuanya bangkit dari kuburan mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ketika mereka berkumpul dibangkitkan telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Itu semuanya sudah. Paham ya? Semuanya kondisinya demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk bagian dari kami. Wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka berbuat khianat atau orang yang suka bertindak apa? Tidak menepati janji, dan orang yang suka berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih sambungan daripada perbuatan kezaliman. Itu banyak sekali contoh dan bentuknya. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.